Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Agus Ainur Rafiq, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 2, LPTK, Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKM PPG di SMK PGRI 2 Madiun dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Siapa? Adakah semangat belajar di hatimu? Ada. SMK PGRI 2 Madiun. Jaya, luar biasa. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu semoga nanti pelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelumnya saya cek kehadiran dulu. Hari ini masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Cukup satu. Ya, yang tidak masuk karena kenapa? Hilang. Oh ya, jadi kenapa? Maksudnya sakit atau ada kepentingan? Sakit ya. Ada satu anak yang tidak masuk, kita doakan semoga Mas Ilham cepat sembuh ya. Selanjutnya saya cek kehadiran dulu. Saya satu-satu. Yang pertama Mas Radil, terus Mas Nuril, Mas Rizal, Jovandul, Mas Andika. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, masih ada yang ingat materi kemarin? Kan Pak, Ya, silakan Mas Andika. tentang sumber daya usaha. Tentang sumber daya usaha. Luar biasa. Nah, kemarin kita bahas tentang sumber daya usaha. Sumber daya usaha itu ada berapa unsur? Ada 6 Pak. Ada berapa? Ada 6. Coba silakan sebutkan Mas. 1 manusia, 2 uang, 3 material, 4 mesin, 5 metode, 6 pasar. Ya, luar biasa. Nah, jadi sumber daya usaha itu unsurnya ada 6 yang sudah dijelaskan atau yang sudah disebutkan tadi Mas Ilham. Yang pertama ada manusia, yang kedua uang, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima metode, dan yang keenam pasar. Ya. Nah, hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang
produksi massal. Sebelum saya jelaskan tentang produksi massal, kalian saya bagi kelompok dulu. Kelompoknya sudah saya tentukan kemarin ya di grup WA. Sekarang kalian tinggal bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, ada 3 kelompok. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang produksi massal. Ya, produksi massal. Nah, di sini kompetensi dasar menerapkan proses produksi massal bidang teknik. Yang selanjutnya melakukan produksi massal di bidang teknik. Indikator pencapaian. Yang pertama, menganalisis tahapan proses produksi massal. Yang kedua, menguraikan proses produksi massal pada bidang teknik. Yang selanjutnya, merangkaikan tahapan proses produksi massal, mendesain produksi massal. Yang selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran produksi massal. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tahapan proses produksi massal dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan proses produksi massal pada bidang teknik. Yang selanjutnya, peserta didik dapat merangkai proses produksi massal yang jelas. Yang keempat, peserta didik dapat mendesain proses produksi massal. Ya, itu tadi ada tujuannya. Yang selanjutnya, produksi massal. Produksi massal kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar sertifikasi dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ya, luar biasa ya. Jadi produksi massal itu merupakan kegiatan memproduksi suatu benda tertentu melalui serangkaian standar sama dengan produk yang sebelumnya. Itu berarti produksi massal. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada bentar. Nah, nanti saya tayangkan video tentang produksi massal. Bluetooth mode, FM mode, line mode. Halo anak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar. Materi kita hari ini adalah tentang produksi massal. Tuntutan masyarakat terhadap suatu barang yang semakin meningkat menuntut produsen barang tersebut harus menyediakan barang dalam jumlah yang besar. Contohnya terhadap roda 2 dan juga terhadap roda 4. Untuk memproduksi barang dalam jumlah besar tentu harus melalui perencanaan yang matang. Dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai produksi massal hingga tahapan-tahapan dalam produksi massal, hakikat dan konsep produksi massal. Kita sering kali mendengar istilah produksi massal, namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan produksi massal itu sendiri? Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi massal adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Kegiatan produksi tersebut menghasilkan suatu produk. Produk itulah yang didistribusikan kepada masyarakat dan selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat.
Kata massal itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI mengandung pengertian mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Dengan demikian, produksi massal mengandung pengertian produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus atau produksi yang dibuat dengan jumlah besar. Perakitan produk termasuk dalam produksi massal. Istilah produksi massal itu sendiri pertama kali dipopulerkan pada tahun 1926 melalui artikel yang ditulis di Ensiklopedia Britannica. Artikel tersebut ditulis oleh seorang yang bekerja di perusahaan Ford. Sebelumnya, koran The New York Times juga menggunakan istilah produksi massal di dalam judul berita utamanya. Pengertian produksi massal. Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan produksi massal, sebaiknya kita mengulas sedikit mengenai definisi produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah nilai guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Adapun kegiatan menambah nilai guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan suatu barang membuat para produsen berlomba memenuhi kebutuhan konsumen dengan melakukan produksi barang secara besar-besaran. Dengan memproduksi barang secara besar-besaran, maka biaya produksi pun akan lebih rendah. Produksi massal merupakan kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan terlebih dahulu standar spesifikasinya oleh perusahaan dan diproduksi dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, proses produksi massal memproduksi produk-produk tertentu dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Sehingga proses produksi ini sering disebut sebagai repetitive proses. Misalnya, produksi pasta gigi, sampo, elektronik, mobil, dan motor. Biasanya produk dari produksi massal memiliki bentuk model dan rasa yang tidak mudah mengalami perubahan dan banyak digunakan masyarakat. Jadi tadi ada video yang menjelaskan tentang produksi massal. Apa tadi produksi massalnya? Yang dilihat ada apa? Mobil, ya, pembuatan mobil. Ya, jadi produksi massal itu memproduksi suatu barang tertentu dengan jumlah yang banyak, yang besar, ya, produksi massal. Nah, di sini ada ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, jelas ya, produk yang dihasilkan itu jumlahnya besar. Yang kedua, biaya per unitnya rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Dan yang keempat adalah dijual di pasar bebas. Ya, selanjutnya hampir tidak ada variasi produk. Yang terakhir adalah harus ada stok. Ya, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan. Ya, saat masa tunggu bila terjadi kelebihan produk. Ya, itu merupakan ciri-ciri produksi massal. Yang selanjutnya, setelah ciri-ciri, berarti di sini ada ciri-ciri, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produksi massal. Ya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, biaya. Yang kedua, efisien waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Yang keempat, tingkat produksinya cepat. Yang selanjutnya, setiap ada kelebihan mesti ada kekurangan. Ya, mesti ada kekurangannya. Yang pertama, kegiatan produksinya sangat kaku. Yang kedua, kurang banyaknya variasi produk. Yang keempat, biaya mesin mahal. Ya, tadi kalau pembuatan mobil itu kan menggunakan alat-alat yang sangat canggih, ya, dan harga alatnya itu harganya sangat mahal. Jadi kekurangannya kalau untuk memproduksi barang yang jumlah besar dan membutuhkan alat-alat mesinnya yang cukup banyak, itu juga membutuhkan biaya mesinnya yang mahal. Yang selanjutnya, tidak ada zaman produk akan
yang harus itu dipasarkan. Ya. Itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Yang selanjutnya, perencanaan produksi massal. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang selanjutnya, menjadwalkan proses transisinya unit. Jadi ada jadwalannya. Yang selanjutnya, menyampaikan jadwal pada pemesan. Jadi misal ada yang pesan, sudah dijadwal. Karena kan tidak akan semua untuk bisa dikerjakan. Tidak ada jadwal-jadwalnya tertentu. Karena produknya massal, ya banyak besar. Produknya besar. Mas Ramadan ya. Ya, luar biasa Mas Ramadan ya. Kemarin tidur jam berapa Mas Ramadan? Jam berapa? 9. Saya ngantuk ya. Harus semangat. Ayo, sekali lagi semangat untuk Mas Ramadan. Kita beri plus. Semangat ya. Nah, itu tadi materi tentang produksi massal. Nah, sekarang kalian nanti setiap kelompok akan mendiskusikan tentang produksi massal. Setelah didiskusikan nanti kalian presentasi di depan. Nih selanjutnya kajian literaturnya atau bahan materi yang akan kalian untuk referensi menjawab dari LKPD yang saya bagikan nanti sudah saya siapkan kemarin link materi yang bisa langsung kalian akses di HP kalian masing-masing. Sudah kan kemarin? Ya, nanti langsung bisa diakses itu materinya. Yang selanjutnya ada buku paket. Ya, ada buku paket. Di situ ada buku paket, dicari referensinya. Referensi boleh dari internet, dari YouTube juga bisa, ya juga boleh. Dan buku paket dan materi yang sudah saya kasihkan ke kalian lewat link Google Drive, ya langsung bisa kalian akses. Nah sekarang saya membagikan LKPD, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, ini kelompok 1. Sebelum biar semangat lagi, kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Biasa. Ini saya bagikan LKPD-nya. Nanti dikerjakan, didiskusikan dengan temannya, kelompok masing-masing. Lihat petunjuk pengisian LKPD beban kerja peserta didik. Yang pertama, baca secara cepat bahan ajarnya, ya yang sudah saya jelaskan tadi. Bahan ajarnya bisa dari internet, materi yang sudah saya kirim ke kalian lewat Google Drive yang sudah bisa langsung diakses, paket dan lain sebagainya bisa ya. Yang selanjutnya baca literatur lain boleh. Terus yang selanjutnya kerjakan setiap langkah sesuai dengan petunjuknya. Yang keempat, kerjakan LKPD dengan sikap jujur dan tanggung jawab. Pastikan setelah nanti sudah selesai semua hasil diskusi kalian presentasikan di depan. Ya. Sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Silakan. Ya. Ya, dikerjakan. Nanti di situ ada 5 soal uraian. Ya, kerjakan, baca dulu. Ya, silakan belakang. Ya. Ya, ini sudah LKPD-nya. Ini nanti jawab saya pakai. Ya.
Nanti kalau sudah sudah selesai semua, nanti dipersatukan di depan ya. Kelompok yang lain, kalau ada temannya yang presentasi nanti diperhatikan. Ya, simpan depan dan kanan. Ya, sudah semua ya. Sudah. Kita selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Ya, silakan saya beri kesempatan dulu yang dari kelompok 3. Silakan, kelompok 3 namanya siapa? Silakan, salam dulu. Ya, keras ya. Yang lain diperhatikan temannya presentasi di depan. Nanti diberikan tanggapan, saran, ya, pertanyaan. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Bladis. Nama saya Ramadan. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan pendapat tentang produksi masalah. Agak keras ya suaranya. Satu, pengertian produksi masalah dan mekanisme. Produksi masalah adalah proses produksi yang dilakukan secara bisa bersaing menggunakan media teknologi yang canggih. Secara utama dari produksi masalah Diperhatikan yang lain ya. permintaan pasar tinggi dan mengembangkan prinsip produksi. Produk produksi masalah adalah pembuatan mobil topik otomotif, pembuatan pakaian di pabrik tekstil, pembuatan makanan di pabrik. Ya, tanya jawab. Tentang produksi masalah masih depan-depan. Ya, tanya jawab. Contoh. Ya, silakan. Yang lain diperhatikan ini Mas Suparjo mau bertanya. Ya, silakan Mas Suparjo. Kekurangan produksi massal. Kekurangan dari produksi massal. Kekurangan dari produksi massal adalah kurangnya kreasi produk, kurangnya personalisasi, kurangnya ketersediaan persediaan. Cukup Mas. Ya, tambah satu lagi. Apa kelebihan produksi massal? Kelebihan dari produksi massal, silakan. Kemudian dari produksi massal adalah efisiensi produksi, harga yang terjangkau, kualitas yang konsisten, kemudian permintaan pasar. Saya yakin. Pertanyaan lain? Cukup? Cukup Pak. Ya, cukup semua. Ya, Pak. Beri tepuk tangan. Oke, tutup dulu. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian produksi massal. Ini industri pembuatan barang yang identik dengan jumlah besar dan jangka waktu yang lama. Contoh, pabrik mie instan, pabrik mobil dan motor. Ciri-ciri produksi massal, standar yang jelas dalam proses produksi. Waktu produksi yang relatif singkat, kemudahan dalam kontrol produksi. Kelebihan produksi massal, hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat produksi cepat, kelebihan. Sudah, para saja dari kami. Iya, bisa. Saya yakin teman yang lain. Beda ya. Mas Leo. Bisa. Saya kan. Sudah cukup? Ya, sebelumnya berikut penari. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Basri.
Tujuan produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi barang yang dalam jumlah besar. Contoh, produksi massal ciri-ciri produk massal. Ciri-ciri produk massal yaitu memiliki prosedur Agak keras Mas. bertujuan menguasai sebagian pasar besar. Produk pasar yang ditemukan di pasar. Ketularan produk pasar. Terlihat Pak. Ya, yang lain yang Dari awal tinggi ke awal yang besar. Tujuan produk pasar untuk memenuhi permintaan pasar akan barang jumlah besar. Perencanaan produksi Finish and follow. ada dia? Terima ya. Jadi presentasi dari kelompok 1. Silakan berikan tanggapan. Lewat semua sudah dengan tanggapan. Mas ya, saya Mas ya. Berikan Mas ya. Contoh produksi massal. Contoh produksi massal. Silakan dijawab. Contoh produksi massal industri otomotif, produksi massal makanan pangan, produksi massal makanan dan minuman massal. Produksi makan tadi otomotif. Yang kedua, Massal makanan pangan, makanan kalian terus ada tiganya. makanan dan minuman. Makanan yang harus masak. Nah, Mas Dam, ada yang tanya lagi? Aprian Pak. Aprian? Yang lain? Masih ada silakan. Dan Untuk unsur perencanaan produksinya Bapak. unsur produksinya ini masih ada tadi lagi. Ya. Silakan ya unsur produksinya. Perencanaan ya tadi. Unsur perencanaan produksi ya. Iya. Oh ya, ini nanti dari ya. Banter Pak. Ya, nama lagi. Oh ya. Lagi? Ya, silakan. Silakan Mas. Apa tujuan utama dari produksi massal? Tujuan utama produksi massal. Produksi massal yaitu untuk memenuhi permintaan pasar akan barang jumlah besar. Sekali lagi, untuk Untuk memenuhi permintaan pasar akan barang jumlah besar. ya, pasar dalam jumlah besar. Sekali lagi, yang lain? Ya, cukup. Beri tepuk tangan. Bila kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mempresentasikan dan diskusikan ya, evaluasinya. Jadi diberikan produksi massal tadi apa? Produk atau kegiatan memproduksi barang tertentu ya dalam jumlah besar ya dalam jumlah besar memproduksi massal. Jadi sudah ada tujuannya ya, kelemahan dan kekurangan ya. Terus selanjutnya dari unsur dari perencanaan produksi massal ya. Itu. Selanjutnya refleksi dari pembelajaran hari ini. Silakan dilihat di HP-nya masing-masing. Saya mengirim refleksi pembelajaran ya, refleksi pembelajaran untuk hari ini. Ya, itu Google Drive, langsung bisa kalian isi di situ ya.
Nah, silakan diisi dulu. Ya, udah semua? Ya, alhamdulillah. Kita isi nanti langsung bisa saya lihat di laptop saya. Ya, kita semangat ya, hari pelajaran tetap harus semangat. Ya, Ejak kamu di Madiun. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang materi promosi media, promosi ya media tentang media promosi. Tentang kita kemarin sudah ada bahas hari ini berbahasan nanti tentang promosi media promosi. Ya. Dan sebelumnya kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Allahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah, saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.